ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi tentang surat Al-Ikhlas, di mana kita sudah banyak membahas tentang manfaatnya, tentang cara mengamalkannya ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas lagi tafsir surat Al-Ikhlas dari ayat yang kedua, di mana isi dari ayat yang kedua ini adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahus Samad. Simpel dan maknanya begitu luas dan begitu dalam. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya dan Maha Kuasa, dan tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Jadi Allah tidak membutuhkan manusia. Allah, seandainya kalian tidak menyembah Allah pun, Allah akan tetap dengan segala kemahaagungannya, dengan segala maha kuasanya. Dan ketika kamu tidak memberi pun, Allah akan tetap maha kaya. Dan ketika kamu berinfak pun, ketika kamu berzakat pun, Allah tetap maha kaya. Allah tidak butuh apapun dari kamu. Dan Allah memiliki segala kerajaan, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan segala sesuatu hanya butuh kepada Allah. Allah menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Dan Allah itu adalah tempat kita bergantung. Dan jangan sampai kita pernah meminta kepada siapapun selain kepada Allah. Ketika kita meminta tolong kepada manusia, itu hanyalah sebagai perantara. Dan pastikan sebelum kita meminta kepada manusia, bermohon dan memohon, menceritakan dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita untuk lalu hanya memikirkan jalan dari orang lain, berharap kepada orang lain, karena Allah itu adalah maha segala-galanya. Apapun yang kamu minta, mintalah kepada Allah. Sebagaimana kita sering dengar kisah-kisah para sahabat, ketika sandalnya saja putus, mereka pasti meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menceritakan bahwa sandalnya putus karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka dapatkan itu semuanya pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat juga selalu bermohon kepada Allah. Ketika hendak membeli garam pun mereka selalu meminta dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya ayat ini, kita juga mengajarkan kepada anak-anak, kepada murid-murid kita, bahwa tempat meminta itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tua yang telah memberikan uang, itu hanyalah sebagai perantara. Allah adalah tempat meminta. Jangan pernah pergi meminta kemanapun, dan jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu hanyalah sia-sia dan mendatangkan kekecewaan. Sebagaimana sahabat menjelaskan, saya sudah banyak sekali merasakan kekecewaan, sedangkan kekecewaan yang paling sakit adalah kecewa ketika berharap kepada manusia. Jadi berharap kepada manusia adalah kecewa yang direncanakan. Berharap kepada manusia adalah sakit hati yang direncanakan. Jadi jangan pernah kita berharap kepada manusia. Selalulah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengharapkan bantuan ataupun pertolongan dari suami kita, dari orang tua kita, sebelumnya bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berharap, doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hatinya.
Jadi setiap apapun langkah, ucapan, pandangan kita selalu gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah tempat segala-galanya. Dialah yang memiliki segalanya, dan apapun yang kita minta itu selalu, dan itu semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami makna dari surat Al-Ikhlas ayat kedua ini bisa memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga tauhid kita agar terhindar dari kesyirikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi amal dan bisa menjadi pemupuk kita untuk lebih banyak beramal soleh lagi. Untuk teman-teman, jika menurut kalian ini adalah channel yang bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga apapun yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.